Astronot adalah orang-orang yang dikirim untuk melakukan misi di luar angkasa. Mereka berangkat dari bumi menggunakan roket yang berkecepatan hypersonik. Roket yang digunakan astronot bisa melaju dengan kecepatan 28.163 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, para astronot harusnya bisa sampai di Stasiun Antariksa Internasional dalam waktu 10 menit. Namun, pada kenyataannya, para astronot memerlukan waktu lebih lama untuk sampai ke stasiun antariksa. Ada yang baru sampai setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam, dan ada juga yang baru sampai setelah melakukan perjalanan hampir seharian. Kenapa jarak tempuhnya bisa berbeda-beda? Stasiun Antariksa Internasional itu selalu mengelilingi bumi dengan kecepatan 27.358 km per jam. Saat roket yang ditumpangi astronot sampai di ruang angkasa, mereka harus mengejar stasiun antariksa terlebih dahulu. Nah, pengejaran inilah yang membuat para astronot memerlukan waktu lebih lama untuk bisa sampai ke stasiun antariksa. Bagi yang penasaran bagaimana bentuk dari stasiun luar angkasa itu, mari kita lihat sama-sama. Seperti inilah bentuk dari stasiun luar angkasa internasional itu. Para astronot bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan di luar angkasa. Bukan untuk bersenang-senang ataupun liburan ya teman-teman. Mereka pergi ke luar angkasa melainkan untuk menyelesaikan misi penting. Saat ini mereka sedang gencar melakukan penelitian terhadap bulan dan juga planet Mars untuk menciptakan terobosan baru bagi kehidupan manusia di masa depan. NASA mengirimkan orang-orang hebat untuk menjalankan misi di luar angkasa. Bukan hal yang mudah untuk menjadi angkasawan. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya calon astronot harus memiliki pengalaman minimal 1000 jam terbang. Kalau kita berbicara tentang peluncuran roket keluar angkasa, itu tentu saja menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, mengapa roket yang ditumpangi para astronot bisa menembus terjangan panasnya atmosfer yang bisa mencapai di atas titik leleh baja? Roket dirancang secara khusus untuk bisa melewati panasnya atmosfer. Komponen terpenting roket yang bisa menangani masalah itu disebut head shield yang terletak di bagian bawah pesawat. Tentunya sudah menjalani uji coba ya teman-teman. Komponen itu berfungsi untuk melindungi roket dari gesekan partikel udara yang ada di atmosfer. Selesai melaksanakan misi berbulan-bulan di luar angkasa, pasti dong para astronot bakalan kembali ke bumi. Namun, kali ini mereka tidak menggunakan roket lagi. Untuk kembali ke bumi, lagi-lagi mereka harus menghadapi panasnya atmosfer. Memang, misi penjelajahan keluar angkasa itu sangat merepotkan dan juga beresiko bagi para astronot itu sendiri. Tetapi jika itu tidak dilaksanakan, maka kita tidak akan mendapatkan informasi terbaru mengenai keadaan luar angkasa dan juga alam di sekitar planet kita ini. Lalu, dengan cara apa astronot untuk bisa kembali ke bumi? Untuk kembali ke bumi, para astronot menggunakan sebuah kapsul antariksa. Misalnya saja kapsul antariksa Soyuz yang dibuat oleh Rusia. Kapsul ini terdiri dari 3 bagian, diantaranya orbital modul, descent modul, dan service modul. Mari kita bahas sedikit mengenai bagian-bagian kapsul ini, biar kita sama-sama tahu ya. Yang pertama, bagian orbital modul. Orbital modul adalah bagian bulat dari kapal Soyuz yang dirancang untuk digunakan hanya dalam orbit. Untuk bagian descent modul adalah bagian di mana tempat astronot berada pada saat memasuki atmosfer bumi. Pada bagian ini dilengkapi dengan pelindung panas ablatif. Pelindung ini berperan seperti perisai sekaligus mampu menyerap panas, sehingga astronot yang berada di dalamnya tidak terpapar panas ketika bergesekan dengan atmosfer bumi. Sedangkan bagian yang seperti drum ini disebut dengan service modul, yaitu tempat khusus yang berisi berbagai sistem pendukung yang digunakan untuk operasi pesawat ruang angkasa. Service modul ini akan dibuang pada saat selesainya misi di luar angkasa, dan biasanya membakar selama masuk kembali atmosfer.
Ketika astronot mendarat dari ISS menuju bumi, bagian kapsul yang akan sampai di permukaan bumi bersama para astronot hanyalah bagian di scan modulnya saja. Hal itu dikarenakan sebelumnya telah terjadi peristiwa gaya tarik gravitasi bumi pada kapsul ketika melewati atmosfer, sehingga pergerakannya akan menyebabkan tabrakan dengan molekul-molekul udara yang ada di atmosfer. Hingga pada akhirnya, orbital modul dan instrumen kompartemen akan terbakar hangus di lapisan atmosfer itu. Pada saat fase pendaratan di ketinggian di atas 8,5 km di atas permukaan tanah, parasut besar kapsul akan terbuka. Hal ini dilakukan tentu saja untuk memperlambat kecepatan kapsul agar bisa mendarat lebih lambat. Ketika kapsul sudah mendekati permukaan tanah, roket pendorong akan menghantam tanah dan sampailah para astronot di permukaan bumi. Oh iya teman-teman, para astronot ini melakukan pendaratan ke permukaan bumi dengan kemiringan 40 derajat. Hal ini bertujuan agar pada saat pendaratan, kapsul tersebut tidak mengalami tumbukan yang hebat dibandingkan dengan sudut 90 derajat. Astronot yang sudah sampai di bumi tidak diperbolehkan keluar dari kapsul terlebih dahulu, sebelum tim medis yang mengeluarkan mereka dari kapsul itu. Hal itu dikarenakan akan berbahaya bagi astronot. Wajar saja tindakan itu tidak diperbolehkan, karena kapsul tersebut baru saja melewati atmosfer yang begitu panas. Itulah penjelasan singkat dari video tentang berangkat dan kembalinya astronot ke bumi. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian juga ya.